perkenalkan, saya Desintia, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan tahun 2021, gelombang 5, kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang agenda yang kedua, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Seperti biasa, pada saat pembelajaran, biasanya para WI atau para pengampu akan melakukan tanya jawab kepada para peserta, guna untuk mengetahui seberapa jauh kita memahami materi yang akan dipelajari. Nilai-nilai dasar ASN terdiri dari aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, etika publik. Yang keempat, komitmen mutu. Dan yang kelima, yaitu anti korupsi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang anti korupsi. Apa sih korupsi itu? Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampak yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Menurut Indrianto Senoaji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan kickbacks juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Ada 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. Yang pertama yaitu korupsi transaktif, di mana korupsi ini menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif dalam menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu korupsi ekstroaktif, di mana korupsi ini menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri. Yang ketiga yaitu korupsi investif, di mana korupsi ini melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan ini diharapkan akan diperoleh dalam masa yang akan datang. Yang keempat yaitu korupsi nepotistik. Korupsi ini berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu korupsi autogenik, di mana korupsi ini dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Yang keenam yaitu korupsi suportif, di mana korupsi ini mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Yang terakhir yaitu korupsi defensif, di mana korupsi ini terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Ada beberapa ciri-ciri korupsi. Yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang terakhir yaitu mengkhianati kepercayaan. Itu merupakan ciri-ciri dari korupsi. Korupsi dapat disebabkan karena penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, adanya kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Apa sih dampak negatif dari korupsi? Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional, yaitu diantaranya yang pertama tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, serta gangguan penanaman modal. Yang kedua yaitu dalam tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga yaitu tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, serta hilangnya kewibawaan pemerintah.
Yang terakhir yaitu tata administrasi, seperti hilangnya efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Tindakan korupsi dapat dicegah dengan cara meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, memperbaiki moral, menerapkan prinsip good governance, dan menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga. Nilai-nilai anti korupsi bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan menciptakan lingkungan yang berintegritas, serta merubah pola pikir dalam perubahan nilai dari yang negatif menjadi yang positif, serta dapat kita lakukan dengan cara mencegah pengaruh lingkungan yang negatif ke dalam diri kita. Nah, itu dia materi yang terakhir dari Aneka, yaitu anti korupsi. Gimana nih, udah pada paham belum? Ditunggu untuk materi selanjutnya ya. See you!